Nona gelis mahal. Teman-teman, jadi kita sudah sampai di apa ini? Ini pengadilan tinggi. mau sidang isbat. Mau sidang kasar. Jadi guys, kita dapat ini kayak kartu gitu. Pakai satu. Yes, that's right. Jesse pakai Jesse. Okay, thank you. Oke, sebelumnya kita memperkenalkan diri kita dulu. Jadi, saya Christina Amelia Sibarus dari SMA N21 Jakarta. Dari SMA saya Jessica Melanda dari SMA Negeri di Jakarta. Tujuan kami itu membuat ilmu sosiologi, yaitu tentang ketimpangan hukum. Menurut Bapak, dalam perkembangan hukum, apakah ada suatu kasus yang bisa disebut tentang ketimpangan hukum dari kasus yang sudah selesai disidang? Menurut adik-adik, apa yang dimaksud dengan ketimpangan? Menurut pemahaman lain. Menurut saya pribadi itu ketimpangan hukum adalah suatu kondisi yang dimana kalau misalkan ada satu orang yang berbuat sama seperti orang B, tapi hukumannya lebih ringan daripada orang B, menurut saya itu orang terbukti tidak ada secara pendapat. Dalam sistem hukum kita ada yang disebut dengan pedoman pemilihan. Baru kita ada yang disebut dengan pedoman pemilihan. Ditinjau dari kasus yang dialami. Demikian ketika sebelum melakukan perbuatan dan sesudah melakukan perbuatan. Bagaimana sikap batin dari si pelaku sebelum dan sesudah melakukan perbuatan. Kemudian dalam menjatuhkan putusan tidaklah seperti yang dituturkan banyak orang seperti matematika 1 tambah 1 dan itu langsung ada jawaban. Perbuatan yang sama bisa berbeda. Karena contoh begini, kalau seorang mencuri handphone, satu orang ini tujuan mencuri itu tujuannya apa? Ketika dia bisa mencuri dan menjualnya, uang yang dipakai itu untuk apa? Apakah untuk malu-malu atau tidak? Atau dia mencuri handphone itu kebetulan anaknya sedang sakit di rumah, tidak mendapatkan ASI dari ibunya, tujuannya untuk membeli susu atau tujuannya untuk berobat. Menurut kalian sebagai adik-adik, apakah harus sama hukumannya terhadap mencuri hal yang sama tapi tujuannya berbeda? Ada yang tujuannya untuk baru atau untuk menjudi, tapi ada untuk membeli susu atau untuk berobat. Jadi dalam memutus perkara itu, ya tentu ada pedoman pemidana. Saya buka kalian itu pedoman pemidana. Cukup aku tadi buka itu ini supaya tahu kalian pedoman pemidanaan itu seperti 54 ya. Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan. Coba lihat. Berapa? Coba baca satu-satu. Pasal 60. Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan A. Keterangan pelaku tindak pidana. Ya, terus satu kedua. Yang B. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana. Yang C. Sikap batin pelaku tindak pidana. Yang D. Tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan. Yang E. Cara melakukan tindak pidana. Yang F. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana. Yang G. Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana. H. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak
pidana. I. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau pelaku. Selamat datang di DKI Jakarta. Keadaan sosial. Jadi terhadap kasus sama-sama, tapi tidak sama sesuai dengan pasal 50. Itu tadi saya sampaikan kepada adik-adik, kalau dua orang mencuri dengan barang yang sama, tapi motifnya berbeda. Menurut adik-adik, yang tadi adalah pembahasan yang pelayanannya satu lagi. DKI Jakarta. Ya, artinya apakah harus sama hukuman yang akan diterima? Kenapa? Karena pasti dia itu bukan duanya demikian, tapi maksudnya itu Itulah sebabnya mungkin orang beranggapan timpang, tapi karena tidak diperhatikan dari yang kedua, Pelayanan bagi bandara kita melihat ini. Kedua, ada pertimbangan lain, ada hal-hal yang memberatkan, ada yang meringankan. Mungkin dia sudah dulu, atau dia baru pertama kali. Kedua, di persidangan itu dia sopan atau tidak sopan. Ketiga, apakah dia jujur atau tidak jujur. Saya ingin bertanya, menurut kalian, apa pendapatmu tentang putusan terhadap yang kamu sampaikan? Selamat pagi untuk Bapak dan para penonton. Sebelumnya izin kami perkenalkan dahulu. Nama saya Kaisar Melody Rasyaredra dari SMA Negeri 20 Jakarta. Perkenalkan, nama saya Jessica Miranda dari SMA Negeri 21 Jakarta. Perkenalkan, nama saya Christina Apriliasi Terus dari SMA Negeri 21 Jakarta. Untuk Bapak bisa perkenalkan dahulu. Terima kasih sebelumnya. Nama saya Frans Daniel Marbun, bertugas sebagai jaksa di Jaksa Negeri Kabupaten Ilir, Sumatera Selatan. Oke, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Sebelumnya kami ingin memberitahu tujuan kami di sini, yaitu untuk melakukan wawancara tugas sosiologi mengenai ketimpangan hukum. Oke, jadi pada kami mengangkat kasus ketimpangan hukum, kami ingin bertanya. Jadi Indonesia itu waktu tahun 2022 pernah digegerkan dengan kasus Kanjuruhan, yang dimana itu pada intinya karena itu overload dan ada beberapa tersangka, ada 5 orang terdakwa yang seharusnya divonis lebih berat, tapi itu malah jadi benar-benar lebih ringan. Menurut Bapak, apakah itu dapat dikategorikan sebagai ketimpangan hukum atau tidak? Oke, pertama yang perlu diketahui adalah dalam criminal justice system, sistem peradilan pidana di Indonesia, tugas jaksa itu sebenarnya melakukan penuntutan. Penuntutan itu didasari dari berkas perkara yang sebelumnya sudah disusun oleh polisi, penyidik di kepolisian, mengumpulkan bukti-bukti, menetapkan tersangka, kemudian dilimpahkan ke kejaksaan, yang mana nanti tugas kejaksaan itu adalah melakukan penuntutan, melakukan pelimpahan ke pengadilan untuk diadili oleh hakim di pengadilan negeri tingkat pertama. Itu pertama. Tugas jaksa itu tadi kan aku bilang penuntutan ya. Kan artinya kita mendakwa atau menuduh seseorang atas perbuatan yang telah dikumpulkan bukti-buktinya sama polisi tadi di awal. Nah, tugasnya hakim di sistem peradilan pidana di Indonesia itu mencari kebenaran material. Artinya itu dalam suatu persidangan, dari mulai agenda pertama pembacaan dakwaan itu tuduhan yang tadi aku bilang yang dilakukan oleh jaksa terhadap terdakwa. Kemudian nanti dinilai kebenarannya oleh hakim berdasarkan fakta-fakta di persidangan. Nah, kalau berbicara tentang kasus Kanjuruhan, kalau boleh tahu, yang bikin kalian berpikir ada ketimpangan itu apa? Karena mungkin vonisnya lebih rendah atau bagaimana? Ya, karena vonisnya lebih rendah, karena kan awalnya dibilangnya 6 tahun, tapi ternyata ada yang dibebaskan, terus juga ada yang cuma 1 tahun dan 1 tahun 6 bulan. Oke, sebelumnya kalau kita berbicara tentang vonis oleh hakim, kita harus tahu dulu kalau hakim itu punya independensi hakim, di mana dalam suatu majelis yang memeriksa perkara pidana di pengadilan, yaitu masing-masing hakim itu berdiri sendiri-sendiri. Artinya mereka punya penilaian terhadap fakta persidangan yang berusaha jaksa buktikan dan hakim
mencari kebenaran tadi. Nah, di situ tuh kita bisa meneliti lebih jauh kalau misalkan fakta persidangan itu pasti berkaitan dengan vonisnya. Kalau misalkan kita berpikir vonisnya rendah, sedangkan tuntutan oleh jaksa tinggi, kita nggak bisa serta-merta bilang ada pertimbangan sosial. Seperti yang tadi aku jelaskan di awal kan, hakim itu menilai berdasarkan fakta persidangan. Artinya kalau misalkan ada perbuatan yang memang secara langsung berakibat, kalau tadi kan kalau nggak salah aku baca itu akibatnya ada beberapa korban jiwa ya. Nah, kemudian pasal yang disangkakan juga terkait pembunuhan. Artinya ada perbuatan terdakwa yang berakibat langsung terhadap kematian, mencelakakan manusia yang menjadi korban. Nah, itu fakta-faktanya harus dilihat. Kalau misalkan memang benar tugas-tugas atau tanggung jawab secara yang berhubungan langsung sama akibatnya. Contohnya kan ada beberapa itu terdakwanya yang divonisnya 6 tahun 8 bulan ya, kemudian putusnya 1 tahun 6 bulan. Itu kan cukup jauh selisihnya. Kita harus kalau misalnya kita mau lihat secara objektif, kita harus baca putusannya, apa yang menjadi pertimbangan hakim sehingga putusannya itu jauh banget, vonisnya itu jauh banget dari tuntutan. Tapi secara general kalau kita bisa tarik ketimpangan sosial misalkan dalam bentuknya sekarang itu adalah putusan yang jauh dari tuntutan, itu biasanya bisa terjadi, tapi di beberapa perkara yang mungkin terdakwanya itu punya pengaruh yang besar atau punya nama yang besar, pejabat tinggi di negara. Misalkan kita bahas Indonesia, kita tidak menutup mata kalau misalkan memang ada beberapa penyimpangan oleh penegak hukum yang misalkan suap atau gratifikasi sehingga tuntutan itu atau putusan itu bisa jauh lebih rendah, jadi sehingga menguntungkan terdakwanya. Tapi nggak bisa dilihat dari satu sisi aja. Vonis rendah itu bukan berarti selamanya ada ketimpangan, ada penyimpangan juga. Kita bisa lihat juga kalau yang tadi aku bilang berdasarkan fakta persidangan, artinya hakim itu memidanakan seseorang itu pasti berdasarkan hakim kami. Kalau nggak salah ada juga asasnya, aku lupa nama asasnya, yang mengatakan pokoknya bahwa hakim itu walaupun dia punya tugas untuk mencari kebenaran, putusannya itu harus selalu, misalkan ada 2 putusan atau ada ketimbangan, dia harus menguntungkan terdakwa gitu. Karena tugas jaksa tadi menuduh, mendakwa ya, terus hakim mencari kebenaran. Jadi nggak semata-mata kalau vonis rendah itu ada ketimpangan gitu. Cuman tidak menutup mata juga, kita memang pasti ada bentuk-bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh penegak hukum atau hakim sehingga harusnya tinggi berdasarkan fakta, tapi diputusnya jadi rendah. Tapi menurut Bapak pribadi, tadi kan Bapak nge-slide kan kalau misalkan Indonesia itu nggak menutup mata kalau adanya ketimpangan hukum dengan cara disuap. Nah, kalau dari Bapak pribadi itu ada nggak sih cara solusinya untuk mengatasi meminimalisir ada menyuap Ya. Kita harus lihat dari beberapa bentuk perkaranya ya. Misalkan perkara pencurian. Zaman sekarang kan kita sering tuh dengar berita terdakwanya nenek, misalnya udah tua atau apa, tapi cuma perkara nyuri aja bisa divonis tinggi. Nah, untuk mengurangi hal-hal seperti itu kan tadi termasuk ketimpangan ya. Masa yang membunuh 1 tahun divonisnya dan nyuri bisa 3 tahun gitu kan. Nah, dibentuklah sekarang itu ada namanya mekanisme keadilan restoratif. Itu mencegah adanya ketimpangan tadi. Misalkan ada perkara pencurian, sejauh dia bisa mengembalikan kerugiannya, misalkan nenek nyuri buah atau sekedar orang nyuri motor, tapi atas etikat baik dia, walaupun memang sudah ketahuan, sudah ketangkap gitu ya, tapi dibalikin, terus korbannya juga memberi maaf gitu, rela kalau misalkan proses hukumnya tidak dilanjut, itu bisa jadinya dimaafkan, ada restoratif justice namanya.
itu memulihkan keadaan seperti semula. Tapi kalau untuk perkara-perkara kayak yang menyebabkan kematian atau terkait nyawa, nyawa tubuh ya, itu perlu digarisbawahi bahwa tergantung kesalahan terdakwanya. Kalau misalkan dia memang sengaja atau bisa dia bilang tidak sengaja, tapi sebenarnya dia tuh tahu ada kemungkinan bahwa perbuatan dia mengakibatkan orang lain meninggal atau mati ya, itu harus dinilai lagi. Kalau misalkan niat dia tuh memang ada gitu untuk menyebabkan kematian, kalau kayak gitu udah pasti hakim secara independen dan berdasarkan fakta persidangan harus mendukung secara setimpal lah dengan perbuatan. Aku nggak bisa bilang harus berat atau harus ringan ya, karena yang tadi aku bilang hakim punya independensi. Tapi yang harus dipahami juga, hukum itu sekarang lebih ke arah mengutamakan hak asasi. Jadi kalau misalkan hukuman tinggi itu nggak selalu tujuannya itu untuk memberikan efek jerah. Jadi sekarang berdasarkan data juga, karena ada kekurangan untuk nampung di lapas itu jadi kebanyakan ya. Kalau misalkan sekarang itu makin banyak penjahat gitu, itu tuh hakim jadi punya keputusan pribadi berdasarkan dari tadi data yang kalau misalkan di lapas itu sekarang muat dan segala macam, jadi kondisi semua. Jadi beberapa pemidanaan itu bisa didasarkan oleh nilai-nilai yang ada di masyarakat. Keadaan sebenarnya itu di lapangan gimana sih? Perlu nggak sih orang mencuri dihukum? Perlu nggak sih orang kalau misalkan dia membunuh dihukumnya tinggi? Banyak banget faktor-faktor yang bisa mempengaruhi putusan hakim. Jadi nggak bisa serta-merta menilai ada pertimbangan, tapi tidak menutup mata juga kalau misalkan memang bisa jadi ada penyimpangan. Tapi kita kalau bicara tentang misalkan apalagi ini untuk keilmuan ya, kita harus secara objektif nilai fakta persidangannya gimana, hubungan perbuatan sama akibatnya bagaimana. Sepertinya sih udah dilakukan lagi. Udah dari sini kan? Kayaknya udah cukup wawancara ya. Oke, kalau gitu mungkin dari aku itu aja sih kalau misalnya pertanyaan juga seperti itu. Oke, terima kasih banyak ya Bapak atas waktunya untuk wawancara kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata ya Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih juga. Iya. Terima kasih juga. Sampai kali selesai, apakah sebab-sebab kata-kata hakim yang saya bayangkan kepada saya